Halo, perkenalkan nama saya Mia Dwi Cynthia. Nah, di sini saya akan sedikit sharing mengenai elemen arsitektur sistem. Nah, tadi kasus yang akan diambil yaitu mengenai Diskominfo Kota Bandung di bidang persandian dan replikasi aplikasi. Nah, Diskominfo Kota Bandung sendiri telah membuat sekitar lebih dari 256 aplikasi loh. Nah, maka pada kali ini kita akan mengambil salah satu contohnya saja. Nah, akan difokuskan pada salah satu aplikasi yang telah dikerjakan oleh bidang persandian dan replikasi aplikasi, yaitu aplikasi Sabilungan Bansos dan Hibah. Yang aplikasi ini dikerjakan oleh informan saya yang bernama Muhammad Ismail. Nah, saya memanggilnya dengan Kang Ismail. Nah, kita bahas sekarang. Nah, apa sih aplikasi Sabilulungan Hibah Bansos ini? Nah, Sabilulungan atau yang memiliki arti gotong royong, kalau misalnya dalam bahasa Sunda itu digagas oleh pemerintah Kota Bandung. Nah, ini Sabilulungan Bansos dan Hibah Online ini bisa websitenya sudah tersedia, sehingga sudah bisa digunakan oleh rekan-rekan. Nah, untuk apa sih Sabilulungan Bansos dan Hibah Online ini? Ini adalah untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program Bansos dan Hibah melalui media online. Nah, pertama, pada elemen arsitekturnya ini, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai Scrum Framework atau kerangka kerjanya. Nah, pada aplikasi Sabilulungan ini, saya mengenai aplikasi Sabilulungan ini menggunakan Scrum Framework. Sekarang, apa sih Scrum Framework itu? Nah, nah, Scrum ini adalah salah satu dari pengembangan dengan karakteristik dan bersifat interaktif. Scrum mendefinisikan karakteristik yang dari pengembangan yang menyeluruh di unik dalam mencapai sama. Nah, prinsip dari Scrum ini yaitu proyek dulu. Nah, klien untuk nanti klien bisa saja mengubah apa yang terjadi. Nah, perubahan soal framework pembangunan aplikasi yang berbeda. Nah, namun Scrum ini menerima untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Produk juga menjembatani antara klien dan produk owner ini akan menuliskan spesifikasi secara langsung sesuai dengan lainnya dan harus memiliki empati terhadap anggota tim. Lalu apa itu anggota tim yang kita terima itu kebutuhan yang bersama. Master, nah, ini akan mencegah hal-hal yang malah fokus diam. Jadi, master akan mengusahakan supaya tim dapat bekerja sama dalam mencapai goalnya. Seperti itu. Nah, kita ikut ini sprint. Dalam framework ini yaitu sprint atau iteration. Nah, sprint merupakan unit bagian Scrum. Nah, jangka waktu yang dibatasi pada jadi Scrum ini memiliki jangka waktu tertentu. Nah, siap dengan planning di sini bisa dilihat panel ini. Nah, lalu yang nah, jadi pada Scrum Framework ini, setiap sprint dimulai dengan planning meeting. Nah, dengan planning meeting dan diakhiri dengan sprint review.
Nah, setelah retrospektif berakhir tanpa ada jeda antar sprint, pengembangan produk menggunakan sprint akan berakhir ketika anggaran pengembangan produk juga bisa sudah habis, atau pengguna sudah tidak mau menggunakan produk yang bersangkutan, atau return on investment, atau bisa disebut dengan ROI dari produk sudah maksimal akan tercapai. Nah, sekilas ini mengenai Scrum Framework pada aplikasi stabil lulungan. Nah, kita lanjut mengenai bagian yang kedua dari elemen arsitektur, yaitu tujuan aplikasi. Nah, tentu di antaranya yaitu terciptanya transparansi dan bansos. Jadi ada keterbukaan dan setelah itu terwujudnya peningkatan peran pasar. Nah, di sini masyarakat akan turut ikut andil dalam bansos dan hibah ini. Nah, dilanjutkan terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Bandung, hibah dan bansos. Karena di sini tadi itu adanya terciptanya transparansi, jadi masyarakat akan bisa lebih meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, lalu untuk dari keefektifan kinerja sendiri dalam pengelolaan dana hibah dan bansos. Tuh. Selanjutnya, terwujudnya akuntabilitas pengelolaan hibah dan bansos. Nah, dari tujuan ini tentu akan mempermudah baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan bansos dan hibah ini. Nah, lalu bagaimana proses aplikasi stabil lulungan bansos dan hibah? Nah, proses aplikasi stabil lulungan bansos dan hibah ini yang pertama itu mengumpulkan instansi terkait untuk membuat komitmen sehingga terciptanya komitmen seluruh instansi yang dikoordinatori oleh wali kota. Lalu membuat peraturan pengelolaan hibah dan bansos berupa dokumen peraturan wali kota yang dikoordinir oleh BPKAD. Nah, jika sudah jelas peraturannya, maka mudah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Lalu, nah ini ada membuat website hibah dan bansos dikoordinatir oleh Diskominfo. Nah, inilah yang dikerjakan oleh bidang persandian dan replikasi aplikasi yang yaitu saat pembuatan website hibah bansos dan dikoordinator oleh Diskominfo ini. Nah, setelah itu melakukan sosialisasi peraturan wali kota dan website hibah dan bansos kepada seluruh masyarakat. Nah, ini dilakukan sosialisasi untuk diketahui bahwa untuk mengetahui informasi dan keterbukaan transparansi mengenai hibah dan bansos ini bisa dicek di situs resminya. Begitupun untuk pengajuannya. Nah, yang kelima, ada menyampaikan berbagai informasi pengelolaan hibah dan bansos melalui website lulungan. Nah, ini berbagai informasi itu sudah ada di website tersebut sehingga bisa dicek langsung ke websitenya. Nah, yang terakhir itu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan website stabil lulungan. Nah, serangkaian yang sudah dilakukan dalam pembuatan aplikasi ini dilakukan monitoring supaya aplikasi tersebut masih sesuai atau tidak untuk kebutuhannya. Nah, yang keempat di sini ada tools apa aja sih pada aplikasi tabungan bansos dan hibah ini. Nah, ini data interchange di sini atau pertukaran informasinya di sini. Website tersebut database-nya atau penyimpanannya menggunakan MySQL. Untuk pemrogramannya sendiri menggunakan PXP. Kenapa PXP? Karena bahasa pemrogramannya mudah dimengerti. Seperti itu. Nah, untuk user interface-nya itu berbasis graphical user interface sehingga tampilannya bisa menarik untuk dilihat seperti itu. Nah, bagaimana dengan keamanannya? Untuk keamanannya ini menggunakan security keamanan diterapkan menggunakan konsep authentication dan akun data. Jadi, untuk masuk ke websitenya itu nanti ada
untuk login terlebih dahulu. Nah, sistem operasi pada pembuatan aplikasi ini diantaranya desktop yang digunakan menggunakan Microsoft Windows XP dan Windows 10 ya, servernya Debian Linux dan Zing Server. Untuk infrastruktur jaringannya bisa menggunakan LAN, wireless, ataupun internet. Nah, di sini ada metode pada aplikasi Sabillungan, Bansos, dan Hidayah. Jadi, gimana sih cara untuk mengajukan di aplikasi mengajukan Bansos dan Hibah ini? Sekarang karena adanya Sabillungan, Bansos, dan Hibah, maka bisa pertama itu mengunjungi websitenya terlebih dahulu. Nah, metode pada aplikasi Sabillungan, Bansos, dan Hibah. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengajukan Bansos dan Hibah ini di aplikasi Sabillungan ini? Nah, yang pertama itu melakukan pendaftaran proposal hibah atau hibah Bansos. Nah, di sini penerima belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada wali kota melalui DKAPD. Nah, penerima belanja hibah berupa uang melengkapi dokumen persyaratan. Bisa dipahami ya. Dokumen persyaratan pencairan diantaranya surat permohonan pencairan, ada rincian rencana pengguna belanja hibah, surat pertanggungjawaban bermaterai, NPHD, salinan fotokopi KTP, fotokopi rekening bank yang masih berada di dalam masa aktif, kwitansi rangkap 4 dan 2 materai. Nah, kemudian dilakukan step ketiga, yaitu pemberian belanja hibah berupa uang dituangkan dalam NHPD. Yang ditandatangani oleh wali kota dan pejabat yang ditunjuk dan penerima dan ketua belanja hibah. Nah, jika proposal menerima belanja hibah lengkap, maka diterbitkan SPP dan LS oleh bendahara pengeluaran PP. Dikembalikan ke penerima untuk dilengkapi berkasnya. Nah, berkas diserahkan ke PPK. Nah, persyaratan PPKD menerbitkan SPM untuk ditangani kepala DPKAD selaku PPKD. Jika dokumen tidak lengkap, dikembalikan lagi ke bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali. Jika dokumen SPM disela dan selalu ada penerima hibah. Nah, lalu pencairan kehilangan. Nah, pada akhir tahun PPKD dan mengirimkan surat kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan hibah dan bantuan. Nah, untuk metodenya, jika kurang lengkap, bisa dikunjungi ke website resminya di search ke Sabillungan Bansos dan Hibah atau sabillungan.com. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak sharing ini. Nah, bisa menghubungi saya di email dwisintya@gmail.com. Ada juga nomor WhatsApp-nya 085861226935 dan kalau Instagram-nya Cynthia. Nah, sekian sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.